Selamat siang, silakan masuk. Silakan duduk sayang. Terima kasih. Oke. Aduh, selamat siang. Bagaimana kabar? Kurang baik, Ibu. Baik. Wih, kenapa kurang baik cantik-cantik begini? Sebelumnya saya tanya nama dulu. Nama siapa? Kalau kerja saya buat interview, Ibu bisa panggil saya Rasti. Ibu saya dari kelas 9A. Oh, Rasti. Oke, saya panggil Rasti ya. Nah, bagaimana? Wih, saya senang sekali ketemu dengan kau ini hari. Kayaknya ada sesuatu hal penting yang mau dibicarakan. Kira-kira apa yang mau dibicarakan? Sebelumnya maaf, Ibu ada waktu luang hari ini, Kak Ibu? Sabar ya, saya lihat saatnya jadwal dulu. Hari Rabu ya? Oh ya, kebetulan ibu ada waktu kosong. Tetapi kita hanya 30 menit sayang nih. Soalnya ibu ada janji dengan teman guru lagi tadi. Dia punya anak murid, juga ada persoalan, dia mau bahas tentang dia punya anak murid. Jadi hanya waktu 30 menit. Oke? Ya, bagaimana? Apa yang ibu bisa bantu? Silakan, kalau tidak keberatan, silakan cerita dan ibu. Saya, Kak Ibu, lagi ada masalah yang cukup mengganggu saya punya pikiran, Ibu. Oh, lagi ada masalah dan membuat kamu tidak nyaman, gitu ya? Ya, kira-kira persoalan apa yang membuat kamu tidak nyaman itu? No. Saya juga bingung mau ceritain masalah dari mana, Ibu. Karena saya punya masalah nih, Kak Ibu. Sudah berlangsung selama beberapa hari, Ibu. Ya, ibu paham ya? Ya, kamu bingung karena ada persoalan dan sudah berlangsung beberapa hari. Oke, kalau tidak keberatan mungkin bisa cerita dari ibu. Kira-kira apa yang membuatmu bingung? Saya kayak bingung karena akhir-akhir ini saya sulit sekali berkonsentrasi saat belajar, Bu. Sampai-sampai saya punya nilai ulangan kayak Bu jelek. Oke, akhir-akhir ini kurang konsentrasi belajar sehingga membuat nilai ulangannya jelek. Berarti itu yang membuat pikiran kamu tidak nyaman. Iya, Benar? iya, Bu. Memang itu yang saya rasakan. Lalu bagaimana? Saya juga bingung, Ibu. Saya juga malu dengan saya punya teman-teman kelas, Ibu. Karena prestasi mereka lebih baik daripada saya, Ibu. Yang sebenarnya yang mana yang persoalan yang sebenarnya yang membuat kamu punya perasaan tidak nyaman ini? Apa karena kurang konsentrasi belajar atau tidak nyaman untuk bergabung dengan teman? Yang mana yang sebenarnya yang dapat mengganggu sekali kamu punya pikiran sekarang? Kamu punya perasaan sehingga kamu bisa datang ketemu ibu sekarang. Sebenarnya kayak semua permasalahan itu, Ibu, membuat saya beban sekali. Saya takut akan saya punya masa depan, Ibu. Saya takut juga saya punya bapak mama kecewa, Ibu, dengan saya. Oke, ibu paham. Ibu paham dengan kau punya perasaan, ya. Karena kurangnya konsentrasi belajar, habis itu malu dengan ini, itu yang membuat kamu tidak nyaman karena takut buat orang tua kecewa karena nilai rendah gitu. Iya. Tetapi ya, yang saya mau tahu itu kira-kira persoalan apa yang mendasar itu?
konsentrasi saya pada saat belajar, Ibu. Oh, kurangnya konsentrasi saat belajar, ya. Kurangnya berarti Inu sudah tahu, ya. Kurangnya konsentrasi saat belajar. Kira-kira apa penyebabnya kalau misalnya Inu kurang konsentrasi? Yang Inu rasakan selama ini? Saya di rumah Ibu, sering sekali main HP sampai lupa waktu, dan saya bergabung dengan teman juga Ibu sampai lupa waktu. Oh, Ibu bisa ini sehingga Ibu bisa paham ya, karena dampak dari kurangnya konsentrasi belajarnya Anu itu kurang konsentrasi belajarnya pasti itu karena ya sering main HP di rumah. Oh, berarti terlalu fokus ya. Berarti dampak dari karena terlalu sering main HP, fokus dengan main HP, sehingga apa yang terjadi sudah sekarang? Akhir-akhir ini saya sangat sulit sekali berkonsentrasi, Oh, sudah berkonsentrasi terus? merasa minder dengan teman-teman yang saya, karena saya punya nilai turun. Mereka lebih bagus daripada saya. Oh, begitu. Berarti yang paling mendasar itu ya, itu yang Ibu bilang tadi. Ya, karena kurang konsentrasi dan minder gabung dengan teman-teman. Kalau misalnya Anu sudah rasa kurang konsentrasi belajar dan minder gabung dengan teman-teman, apakah Anu nyaman kalau misalnya tidak gabung dengan teman-teman? Itu saja tidak, Ibu. Tidak. Terus apa yang Anu buat sekarang? Mungkin kayak Ibu, saya harus kurang bermain HP, Ibu. Kurang main HP. Oke, iya. Kenapa kalau misalnya kalau sering main HP itu dampaknya apa memangnya? Kurang berkonsentrasi. Oh, kurang konsentrasi. Oh, padahal Anu tahu kalau misalnya Anu terlalu fokus dengan HP, berarti kurangnya konsentrasi belajar. Terus kurangnya konsentrasi belajar menyebabkan apa? Nilai saya turun, Ibu, dan jelek. Oh iya, berarti Anu sudah tahu itu ya? Ya, kalau misalnya terlalu fokus dengan HP, ya kurang konsentrasi belajar, itu yang menyebabkan nilai turun. Ya, itu yang membuat kamu tidak nyaman. Benar tidak? Benar. Nah, apa usahanya kamu sekarang supaya ya nilainya kamu bisa bersaing lagi dengan teman, dengan seperti teman-teman lain, ya tidak jatuh lagi. Nah, apa usahanya kamu sekarang? Apa yang kamu harus buat? Mungkinkah saya harus membuat jadwal belajar, harus belajar dengan baik. Iya, terus apalagi yang harus dirubah di rumah supaya kamu bisa ini? Kamu bilang tadi, Ibu, mungkin saya buat jadwal belajar di rumah Ibu. Habis itu belajar dengan baik. Apalagi? Tidak bergabung sembarangan dengan teman-teman lagi. Oh, tidak gabung. Ya, Ibu bisa simpulkan bahwa menurunnya kamu punya konsentrasi belajar selama ini karena kamu sering gunakan HP, habis itu gunakan HP-nya secara tidak ini ya. Ya, sebenarnya gunakan HP itu ya untuk hal-hal penting. Ya, kira-kira hal-hal penting yang Ibu maksud itu kamu bisa paham tidak? Bisa, Ibu. Contohnya? Mengerjakan tugas, Ibu. Mengerjakan tugas. Apakah Anu selama ini untuk lebih konsentrasi atau meningkatnya Anu punya motivasi belajar itu, ya? Apakah Anu selama ini gunakan HP-nya dengan baik? Tidak, Ibu. Tidak. Iya. Oke. Terus bagaimana ini ke depan ini supaya Anu tidak minder lagi gabung dengan teman-teman? Apa yang harus dibuat? Mungkin saya harus mengerjakan tugas dengan baik, Ibu, dan belajar dengan baik supaya nilai saya tidak turun lagi. Oke, ya bagus. Itu ide yang bagus ya, usaha yang bagus ya. Itu harus ada komitmen dari dalam diri. Ya,
kamu harus ada komitmen dari dalam diri bahwa saya itu harus berbuat seperti ini supaya saya punya nilai tidak jatuh, ya. Karena ketika Enu menjauh dari teman-teman itu bukan merupakan sebuah jalan keluar, ya. Enu bisa paham? Iya. Tidak, itu bukan sebuah jalan keluar supaya Enu bisa keluar dari Enu punya persoalan. Justru itu menjadi cambuk untuk Enu, ya, akan menjadi lebih minder, lebih menyendiri terus, tidak gabung dengan teman. Padahal itu bukan merupakan solusi untuk meningkatkan kau punya prestasi. Ya tidak? Benar tidak? Benar. Benar. Oke, Anu bisa tahu, bisa paham, ya, bisa paham bahwa dengan jauh dari teman, ya, itu tidak akan menyebabkan kamu untuk lebih fokus dalam belajar. Ya tidak? Justru itu lebih membuat kamu tertekan juga. Benar tidak? Ibu, tapi saya kayak masih bingung. Apa cara saya supaya bisa menghadapi ini masalah, Ibu? Oh, kamu bingung untuk menghadapi masalah. Begini, coba kamu ingat baik-baik, ya, renung baik-baik, ya. Renung baik-baik. Banyak orang di luar sana, ya, yang tidak punya kesempatan. Orang tuanya tidak beri kesempatan untuk dia belajar, ya. Coba kamu bayangkan, Anu dari mana? Saya dari Resmi. Ya, coba Anu ingatkan lagi, apa mungkin ada di tetangganya Anu atau di sekitar rumahnya Anu atau satu kampung dengan Anu ada yang putus sekolah gitu? Ada. Ya, Anu pernah cari tahu, tanya begini, kenapa kau tidak sekolah? Pernah? Pernah, Ibu. Kira-kira dia jawabnya bagaimana? Dia jawabnya begini kayak Ibu, karena saya punya bapak mama tidak mampu menyekolahkan saya lagi, Ibu. Oh iya, padahal Anu tahu, ya, mereka ada kasih tahu begini, mereka itu tidak sekolah, ya, karena orang tuanya tidak mampu. Tetapi Anu bersyukur ada di tempat ini sekarang, ya, pakai seragam, habis itu pakai sepatu, tetapi sepatunya tadi, oh iya, pakai sepatu, pakai apa lagi kalau datang sekolah? Pakai tas juga, Habis itu fasilitas apa lagi yang orang tua berikan kalau kamu datang sekolah? Buku, pulpen, HP juga tadi, kan sempat sebut HP tadi. Wih, luar biasa, orang tua kasih fasilitas HP, habis itu bayar uang sekolah juga, uang komitenya. Oke, luar biasa. Jadi Anu harus pikirkan baik-baik, ya. Anu harus bayangkan bagaimana kalau misalnya Anu di posisinya kau punya teman, ya. Anu tanya tadi itu, saya tidak sekolah karena saya punya orang tua tidak mampu. Tetapi Anu bersyukur ada di situasi sekarang pakai seragam orang tua beri kesempatan untuk sekolah. Ya tidak? Ibu, memang semua yang katakan tadi benar, Ibu. Tapi Ibu, bagaimana saya lakukan supaya tidak malu bergaul dengan teman-temannya saya? Oh iya, supaya tidak malu dan bergaul dengan teman-teman. Ya, Ibu mau tanya dulu. Anu kan selama ini malu, ya, untuk bergaul dengan teman-teman karena prestasi belajar tadi menurun, ya. Ya, kamu sudah tahu tadi, ya? Iya, karena itu. Oke, begini. Kalau Anu makin menjauh dari teman, apakah nyaman tidak? Tidak, Ibu, saya merasa kesepian. Merasa kesepian. Nah, apa yang harus Anu buat supaya jangan kesepian? Tidak malu bergaul dengan teman-teman lagi mungkin. Oh, tidak malu bergaul dengan teman-teman. Habis itu Berubah cara berpikir saya, Ibu. oh, oke, bagus. Tidak malu bergaul dengan teman-teman, ya. Berubah cara berpikir, terus belajar. Oke, bagus. Ya, berarti kamu sudah tahu apa yang kamu buat supaya kembalinya konsentrasi belajar dan nilainya lebih berubah lagi dari sekarang beberapa hari yang lalu yang membuat kau tertekan, sehingga
mungkin berubah dengan cara apa tadi? Berpikir, Ya berpikir, habis itu apa lagi tadi? meningkatkan belajar. Meningkatkan belajar. Oke, bagus, luar biasa. Ya, karena Anu perlu ingat ya, seperti Ibu bilang tadi, Anu harus bersyukur. Anu diberi kesempatan oleh orang tua untuk bersekolah. Ya, pakai seragam, pakai sepatu. Ingat di luar sana masih banyak kita punya teman-teman yang orang tuanya tidak beri kesempatan untuk sekolah. Ya, oke. Setelah kita bicara tentang ya apa yang kamu rasakan, apa yang kamu persoalan-persoalan yang sudah diceritakan tadi ya. Yang pertama tadi Ibu bisa simpulkan, yang pertama tadi itu ya kurangnya konsentrasi belajar yang membuat kamu tidak nyaman untuk kumpul dengan teman-teman ya. Habis itu karena nilainya menurun, itu yang membuat kamu tidak nyaman tadi ya. Ya, kira-kira ya mungkin Anu bisa ulang lagi tadi apa yang mau dibuat supaya bisa berubah dari persoalan-persoalan yang sedang Anu alami. Mungkin saya harus terus belajar, kurangi main HP, Iya. tidak bergaul sembarangan lagi. Harus membuat roster belajar. Oke, ya. Buat roster belajar di rumah. Habis itu ya, apa lagi? Jangan apa lagi dengan teman ya. Tidak malu. Oh iya, jangan malu lagi ya. Karena ketika Anu ya merubah Anu punya pola pikir tadi itu ya, misalnya ya rubah cara belajarnya, buat jadwal belajar di rumah. Habis apalagi tadi Anu bilang ya, kurangi main HP-nya ya, lebih fokus lagi ya, sehingga itu yang membuat Anu apa? Meningkatkan Anu punya prestasi belajar. Oh iya, dapat meningkatkan. Berarti Anu sudah tahu ya. Kalau misalnya Anu buat jadwal belajarnya, habis itu belajar dengan baik lagi, atur pola pikirnya Anu, ya. Habis itu kurangi main HP, ya. Anu sudah tahu tadi itu yang buat Anu punya prestasi belajar jadi meningkat lagi. Ya, oke. Ya. Kira-kira bagaimana perasaannya setelah ceritakan semua ya persoalan-persoalan itu? Apa yang kau rasakan sekarang? Saya merasa lega sekali karena sudah bisa curhat dengan ibu tentang saya punya masalah ini. Jadinya saya bisa tahu bagaimana cara saya supaya bisa menghadapi saya punya permasalahan ini, Bu. Wih, iya. Dengan cara apa tadi? Supaya Anu bisa keluar dari Anu punya persoalan. Terus bergaul dengan teman-teman, kurangi main HP, meningkatkan prestasi belajar. Dengan cara apa supaya bisa meningkat? Belajar terus, Ibu. Oh, belajar terus. Dan membuat roster sekolah, Ibu. Bukan roster sekolah kayaknya, kegiatan ya. Iya. Kegiatan di rumah, buat jadwal kegiatan ya. Misalnya dari bangun pagi, biasanya bangun pagi jam berapa? Jam 5, Ibu. Jam 5. Tepat. Oh, jam 5 tepat. Ya. Setelah bangun apa saja aktivitasnya? Kalau habis bangun, Ibu, saya langsung bersihkan tempat tidur. Habis itu saya sapu rumah, Ibu. Habis itu saya masak air untuk saya mandi pagi, Ibu. Oh, masak air. Lanjut. Apa lagi? Habis itu siap ke sekolah? iya, Ibu. Oh, siap ke sekolah. Oke. Nah, ya. Bagaimana kalau misalnya ke depan ya, setelah Ibu bantu gitu ya, dengan persoalan-persoalan yang sudah yang kita bicarakan tadi ya, kira-kira perasaannya ke depan itu apa saja yang kamu harus buat? Mungkin saya harus terus belajar, Ibu. Terus belajar. Oke, bagus. Apa lagi?
kurangi main HP ibu. Kurangi main HP. Terus Habis itu rubah saya punya cara berpikir. iya, rubah cara berpikir, bagus. Itu saja. Oh iya, oke. Ya, itu kau sudah tahu supaya meningkatnya ya, bisa rubah lagi kau punya konsentrasi belajar ya. Dengan itu tadi kamu sudah tahu sendiri ya, kurangi main HP. Habis itu ya, belajar dengan baik, buat jadwal belajar ya. Habis itu atur waktu dengan baik tadi. Pola pikir juga, jangan pernah berpikir negatif tentang orang lain. Oke? Iya. Bagaimana? Setelah kita bercerita ini, sudah rasa nyaman? Bagaimana perasaannya? Ibu, saya merasa nyaman dan lega sekali. Oh, nyaman dan lega. Oke, bagus. Kira-kira mungkin ada persoalan lain lagi yang mau diceritakan? Saya kira itu saja ibu. Oke, itu saja. Iya. Ya, ingat ke depan ya, harus lebih semangat lagi. Iya. Oke? Semangat dalam belajar. Habis itu ya, lebih aktif lagi Dalam kegiatan sekolah. iya, dalam kegiatan sekolah. Terus apa lagi? Berpikir yang baik. Berpikir yang baik. Apa lagi? Ibu Cak, main di DP. Apa lagi? Lalu Baik itu ya. dalam kegiatan sekolah ibu. Baik itu. Ya. Rajin dalam mengikuti kegiatan sekolah ibu. Oke, rajin dalam mengikuti kegiatan sekolah. Ya, datang tepat waktu. Jangan lupa ya, datang sekolah, makan pagi, berdoa juga ya. Ya, minta berkat dari Tuhan. Oke, supaya semua kegiatan, aktivitas kita ya sehari-hari itu dapat berjalan dengan baik ya. Ya ibu, saya akan melakukan saran yang ibu berikan kepada saya ibu. Iya, ya harus makan pagi ya, tidur juga teratur. Kadang karena kamu itu sering main HP, jarang tidur malam toh. Ya ibu, Iya. selalu mete juga. Oh itu padahal karena itu juga persoalannya ya. Karena sering main HP, jadi sampai di sekolah kurang konsentrasi toh. Iya ibu. Iya, jadi kurangi itu sekarang. Kurangi itu, habis itu lebih konsentrasi lagi dalam belajar, ya. Cari tahu dengan teman, ya. Ketika ada persoalan itu, kalau misalnya ada persoalan, ada tugas misalnya yang diberikan Bapak Ibu guru, ya. Kalau ada tugas tidak bisa dikerjakan, jadi cari tahu dengan teman. Bukan dengan cara seperti yang Anu bilang tadi, Ibu saya jadinya minder. Karena ketika minder itu buat kita tidak nyaman. Ya tidak? Tidak nyaman tuh? Iya ibu. Atau nyaman? Tidak nyaman. Tidak nyaman tuh? Iya ibu. Iya. Tetapi setelah semuanya diceritakan dengan Ibu, sekarang sudah nyaman. Iya ibu. Ya, Lega tidak? sekali. Lega sekali. Oke, luar biasa. Bagaimana ke depan? Bisa berubah? Bisa ibu. Bisa. Ya, jadi lebih baik lagi. Ingat seperti yang Ibu bilang tadi, kita itu harus bersyukur ya. Karena orang tua itu beri kesempatan untuk sekolah. Masih banyak di luar sana, ya. Padahal dia punya kemampuannya bagus, tetapi karena orang tua tidak mampu, ya, tidak diberi kesempatan untuk sekolah, tetapi paksa untuk kerja. Kamu mau kalau misalnya nilainya terus menurun nanti orang tua bilang begini, "Hai, Ras, kau cukup sudah sekolah, kau kerja sudah." Tidak ibu. Saya Tidak? mau begitu. Tidak mau? Iya ibu. Iya. Kenapa tidak mau? Karena saya ingin mencapai saya punya cita-cita ibu. Oh, ingin capai dia punya cita-cita. Iya, memang begitu ya. Memangnya ini cita-citanya mau jadi apa? Saya kayak ibu ingin jadi guru ibu. Oh, jadi guru. Jadi apa yang harus dibuat supaya
Unda punya cita-cita itu nanti tercapai. Belajar dengan rajin. Oh, belajar dengan rajin. Oke, bagus, luar biasa. Begitu ya. Supaya buat orang tua Bangga. bangga. Wih, luar biasa. Ya, supaya buat orang tua bangga itu yaitu dengan belajar dengan baik, belajar dengan sungguh-sungguh. Oke, ya. Ibu setuju sekali itu. Ya. Bagaimana setelah kita omong lebih jauh, ya, persoalan-persoalan ini tadi, ya. Bagaimana perasaannya tadi? Nyaman, sudah ya? Oke, Lega. luar biasa, lega. Ya. Itu sudah pesannya ibu tadi, ya. Seperti yang Anu bilang, ya, buat jadwal belajar karena itu, ya, membuat kita lebih nyaman. Ya. Ingat pesan, jangan lupa bangun pagi itu, ya, berdoa, makan supaya datang sekolah fresh, ya, segar. Oke? Oke, Bu. Mulai besok pagi saya akan mencoba saran yang Ibu berikan. Coba senyum dulu, karena tadi datangnya itu dengan lesu. Coba senyum. Wih, sama anak cantik ini harus kuat, ya. Ya, rubah cara berpikirnya, ya, cara belajar, ya, harus lebih semangat lagi, lebih giat lagi. Oke? Iya. Nanti ke depan kalau masih mengganggu perasaannya dengan persoalan-persoalan lain, boleh datang ke sini, ya. Iya. Memang, ya, mungkin apa yang kita omong tadi itu jalan keluar yang ibu yang kamu omong tadi, yang kamu ungkapkan, ya, butuh waktu lama, ya, butuh waktu proses lama, ya, tetapi tetap berusaha, ya. Bisa tidak? Bisa, Ibu. Bisa, ya. Berusaha, ya, butuh waktu lama memang untuk menyelesaikan persoalan-persoalan seperti itu, butuh proses, ya, tetapi kita harus berubah demi masa depan yang baik. Oke? Iya. Mungkin itu saja yang kita bicarakan. Ya? Nah, bagaimana? Puas? Puas, Ibu. Bagaimana perasaannya, puas? Puas. Oke? Bagaimana? Sampai di sini kita punya kegiatan hari ini atau mau ada hal lagi yang mau diceritakan? Itu saja, Ibu. Itu saja. Ibu. Oke. Bagaimana? Ibu, terima kasih atas waktu. Oke, terima kasih juga kamu sudah datang ketemu ibu. Ibu senang sekali, luar biasa hari ini. Oke? Ya. Semangat. Ibu. Oke, kasih.